Bab 826 Dewa Primordial Generasi Pertama. Ketika pemuda Gnome melihat Si Feng memanggil 6 Dewi Perang level 200, sedikit rasa jijik muncul di matanya, dan atribut kekuatannya melonjak sekali lagi. Terbukti, dia telah menggunakan skill Berserk untuk melawan efek Sword Lower dan mengembalikan lubang hitamnya ke kekuatan penuh. Aktifkan susunan pertempuranmu untuk memblokirnya. Si Feng tidak terkejut melihat lubang hitam memulihkan kekuatannya. Sebagai tanggapan, dia meminta para Dewi Perang mengaktifkan susunan pertempuran mereka untuk bertahan melawan serangan itu. Bulu sumpah, juga dikenal sebagai 12 sayap surgawi, adalah salah satu harta paling berharga milik Dewi luar angkasa. Meskipun masing-masing Dewi Perang mungkin tidak sekuat Dewa kuno dengan level yang sama, jika semua Dewi Perang yang dipanggil membentuk susunan pertempuran unik mereka bahkan dapat bertahan melawan Dewa Primordial dengan level yang sama. Karena Si Feng hanya bisa memanggil hingga 6 Dewi Perang, dia tidak bisa mereproduksi arai pertempuran Dewi Perang secara lengkap. Meski begitu, dengan efek susunan pertempuran yang tidak lengkap dan ikrar pahlawan, ke-6 Dewi Perang seharusnya tidak mengalami kesulitan menahan serangan pemuda Gnome. Lagi pula, NPC memiliki jumlah HP yang jauh lebih besar dibandingkan pemain. Sementara itu, setelah Dewi Perang membentuk barisan pertempuran mereka, Dewi Perang yang memegang tombak, penerima ikrar pahlawan, mengayunkan tombaknya dan menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi stagnan. Sesaat kemudian, penghalang yang terbuat dari pola dewa muncul di hadapannya dan bertabrakan dengan lubang hitam yang mendekat. Teknik pertahanan emas tingkat lanjut, perlindungan dewa. Ledakan. Sebagian besar cincin itu lenyap bersamaan dengan ledakan keras, meninggalkan kehampaan yang gelap. Betapa tangguhnya, kata pemuda Gnome ketika dia melihat Si Feng masih hidup. Setelah memblokir serangannya, Dewi Perang yang memegang tombak telah terlempar sejauh 100 yard dan kehilangan 5% HP-nya. Sementara itu, karena perlindungan Void Barrier, Si Feng lolos tanpa cedera. Tapi berapa kali Dewi Perang ini bisa melindungimu? Setelah mengatakan demikian, pemuda Gnome mengeksekusi teknik penggabungan emas puncak yang sama, sehingga tidak ada waktu bagi Si Feng untuk mengatur napas. Apakah ini kekuatan seorang serdadu? Si Feng terkejut ketika dia melihat kerusakan yang dialami Dewi Perang yang memegang tombak. Meskipun dia telah memperkirakan bahwa pemuda Gnome dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan pada Dewi Perang, dia tidak mengira dia akan kehilangan 5% HP-nya dalam satu serangan. Bahkan rata-rata NPC akan memiliki HP 10 kali lipat atau lebih banyak daripada pemain dengan level dan tier yang sama. Tentu saja, Dewi Perang, yang memiliki life rating superior, akan memiliki HP lebih banyak lagi. Bahkan jika Dewi Perang berdiri diam dan tidak melakukan apapun, pemain dengan level dan tingkatan yang sama akan membutuhkan banyak waktu untuk membunuhnya. Namun, pemuda Gnome berhasil menyebabkan 5% kerusakan HP pada Dewi Perang yang memegang tombak, bahkan setelah dia menggunakan teknik pertahanan emas tingkat lanjut. Jika itu adalah pemain yang berdiri di tempatnya, serangan pemuda Gnome itu bisa membunuh mereka beberapa kali lipat. Ketika Si Feng melihat lubang hitam kedua mendekat, dia tidak berani membiarkan Dewi Perang menerimanya seperti sebelumnya. Segera, dia mengaktifkan Word of Frost dan mengeksekusi Sword Dash Orbit dengan pedang es yang dipanggil. Secara bersamaan, dia mengeksekusi Flowing Space, berubah menjadi seberkas cahaya saat dia dengan panik mencoba menghindari serangan pemuda Gnome itu. Meskipun Si Feng tidak bisa menggunakan orbit pedang peringkat emas untuk memblokir lubang hitam, dia bisa menyerang cakar pemuda Gnome untuk mengganggu serangan pihak lain. Ketika sampai pada atribut kekuatan, Si Feng memiliki keunggulan dibandingkan pemuda Gnome. Jadi, meskipun dia hanya bisa mendaratkan sebagian serangannya pada cakar pemuda kurcaci itu, dia masih berhasil mempengaruhi tingkat serangan pihak lain secara signifikan dan mengulur waktu yang berharga untuk dirinya sendiri. 28 detik? 20 detik? 10 detik? Semut tercela. Apakah berlari satu-satunya hal yang kamu tahu? Pemuda Gnome itu mengertakkan giginya saat dia melihat Si Feng berlarian. Saat mengeksekusi Flowing Space, Si Feng bisa mencapai kecepatan yang sebanding dengan pemuda Gnome. Meskipun pemuda Gnome masih bisa secara akurat memprediksi pergerakan Si Feng, gangguan terus-menerus pada pedang es dan Dewi Perang memaksanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan melancarkan serangan ke Si Feng. Awalnya, pemuda Gnome bisa membunuh Si Feng dalam waktu kurang dari 1 detik. Sekarang, dia membutuhkan lebih dari 1 detik untuk melancarkan serangan akurat ke Si Feng dan memaksa Dewi Perang yang memegang tombak untuk memblokirnya. Ketika waktu tersisa kurang dari 3 detik, Dewi Perang yang memegang tombak masih memiliki sedikit di atas 50% HP-nya. Ketika pemuda Gnome melihat ini, kilatan dingin muncul di matanya. Banggalah karena kamu telah memaksaku sampai ke titik ini. Tiba-tiba, pemuda Gnome itu menusukkan cakarnya ke dadanya, dan darah muncrat kemana-mana. Darah yang berceceran berubah menjadi 20 klon pemuda Gnome, masing-masing merupakan replika sempurna dari aslinya. Segera, pemuda Gnome dan klonnya tersebar dan mengeksekusi teknik penggabungan emas puncak yang sama melawan Si Feng dari segala arah. Omong kosong. Ketika Si Feng melihat 21 lubang hitam di sekelilingnya, dia mengutuk dalam hati, merasa bahwa tantangan ini benar-benar konyol. Mengeksekusi teknik penggabungan emas puncak lebih dari 20 kali secara bersamaan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia biasa. Sambil mengutuk, Si Feng secara naluriah mengeksekusi Flowing Space dan mengaktifkan kekuatan Abyssal Eye. Dia juga meminta ke-6 Dewi Perang mengambil inisiatif untuk mencegat beberapa serangan, berharap dapat meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup sebanyak mungkin. Boom! 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 Dewi Perang berusaha mencegat sebanyak mungkin serangan pemuda Gnome.
Namun, bahkan setelah keenamnya mati, satu lubang hitam masih tersisa, dan itu mengancam akan menarik Si Feng ke dalamnya dengan gaya gravitasinya yang kuat. Pecah! Ketika Si Feng melihat lubang hitam datang dalam jarak 10 meter darinya, dia mengayunkan insinerator bayangan ke lubang itu dengan sekuat tenaga. Tamat! Pilar api yang menjulang tinggi menerangi cincin itu, dan gelombang kejut yang kuat mengguncang penghalang yang melindungi cincin itu. Ketika lubang hitam menghilang, sosok Si Feng yang berlumuran darah jatuh dari kehampaan. Untungnya, saat dia hendak menabrak lantai ring yang hancur, dia memperbaiki postur tubuhnya dan mendarat. Betapa dekat. Saya hampir mati. Si Feng menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa dia memiliki sisa HP kurang dari 1% dan terluka parah. Jika bukan karena pemuda Gnome yang hanya dilengkapi dengan senjata dan peralatan legendaris, Si Feng akan mati, bahkan jika dia mencoba membela diri dengan TN. Sial! Ketika pemuda Gnome melihat Si Feng selamat, dia hanya bisa menghilang dari ring karena frustrasi. Setelah kepergian pemuda kurcaci itu, suara mekanis sedingin es dari sistem terdengar di dalam menara. Sistem, Anda telah lulus uji coba lantai pertama. Anda dapat melanjutkan ke lantai 2 menara, di mana Anda akan secara acak ditugaskan sebagai makhluk perkasa berdasarkan hukum dunia yang telah Anda pelajari dan menjalani warisan hukum kepemilikan lengkap. Jika Anda dapat mereplikasi 80% low legacy, Anda dapat melanjutkan ke lantai 3. Sebelum Si Feng bisa bereaksi, dia mendapati dirinya pulih sepenuhnya. Kemudian, lingkungannya berubah saat dia diteleportasi ke lantai 2 menara. Terdeteksi bahwa Anda telah mempelajari hukum tingkat lanjut kehancuran, ruang, dan kegelapan. Abis, Dewa Primordial generasi pertama telah ditujukan untuk Anda. Mohon bersiap-siap untuk kepemilikan lengkap. Ketika pemberitahuan berakhir, kesadaran Si Feng mulai bertambah berat. Kemudian, dia mendapati dirinya terseret ke dalam kehampaan yang kacau balau. Bab 827 Proyeksi Hukum yang melebihi pangkat Dewa Purba. Apakah ini Dewa Purba generasi pertama? Si Feng bertanya-tanya ketika dia melihat makhluk mirip manusia setinggi 10.000 meter di hadapannya. Meskipun sosok pihak lain diselimuti kegelapan, dia bisa melihat dunia yang tak terhitung jumlahnya terkandung di mata pihak lain. Hanya dengan melihat dunia ini membuat Si Feng merasa seperti membebani tubuhnya, mencekiknya. Di hadapan makhluk perkasa ini, bahkan dewa kuno dan sejenisnya hanyalah lelucon. Dia bahkan merasa rata-rata dewa primordial tidak ada apa-apanya di hadapan dewa neraka primordial. Sebelum Si Feng dapat memeriksa dewa neraka purba, kesadarannya ditarik ke pihak lain. Menakjubkan. Si Feng tercengang ketika dia merasakan semua yang dirasakan oleh dewa neraka primordial. Apakah ini persepsi dan kekuatan dewa purba? Dalam persepsi Dewa Neraka Purba, Si Feng dapat merasakan keberadaan 5 wilayah dewa besar di Laut Void. Meskipun domain dewa besar ini berjauhan, dia merasa bisa menjangkau mereka secara instan. Dia juga merasa bisa dengan mudah menghancurkan penghalang dunia mereka yang tampaknya tidak bisa dihancurkan. Namun, dibandingkan hal-hal ini, yang lebih mengejutkan Si Feng adalah elemen sihir Laut Void. Elemen sihir ini, yang biasanya kejam dan tak terkendali, saat ini mengorbit Dewa Neraka Primordial dan membentuk hukum dunia secara alami. Saat Si Feng hendak memeriksa hukum dunia yang terjadi secara alami ini, raksasa berkepala 10 setinggi 100.000 meter muncul di kejauhan. 100 monster setinggi 10.000 meter mengikuti raksasa itu, dan mereka mengerumuni Dewa Neraka Primordial segera setelah mereka muncul. Meskipun Si Feng tidak dapat melihat level monster-monster ini, dia mengenali monster setinggi 10.000 meter. Void Eater. Itu adalah mimpi buruk di wilayah dewa besar. Bahkan eksistensi seperti dewa kuno tidak lebih dari makanan bagi para Void Eater. Bahkan seorang Void Eater pun dapat dengan mudah menghancurkan kekuatan kerajaan. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, seorang Void Eater menyerbu wilayah dewa besar ras suci. 5 kekuatan kerajaan harus bergabung untuk mengalahkannya. Meski begitu, 2 negara kerajaan yang berpartisipasi menderita kerugian besar, dan kelima negara kerajaan kehilangan hampir sepertiga wilayah mereka. Selain itu, 4 ahli di lantai 6 menderita kematian permanen. Untungnya, wilayah dewa besar umat manusia tidak pernah harus menghadapi monster menakutkan seperti itu. Kalau tidak, ia akan menghadapi kehancuran. Sedangkan untuk 100 Void Eater yang dihadapi Dewa Abisal Primordial, bahkan 10 ras suci pun tidak akan cukup untuk mengalahkan mereka. Ada juga monster berkepala 10 yang jelas lebih kuat dari para Void Eater. Sementara itu, sebelum monster-monster ini mencapai jarak 1 juta yard, Dewa Neraka Primordial melihat mereka. Tiba-tiba, Si Feng merasakan semua elemen sihir dalam radius puluhan juta yard berada di bawah kendali Dewa Neraka Primordial. Kemudian, mereka mengerumuni Dewa Neraka Purba seperti lebah yang kembali ke sarangnya. Saat ini terjadi, Dewa Neraka Primordial menggabungkan hukum kehancuran, ruang, dan kegelapan di dalam tubuhnya. Kemudian, Dewa Neraka Purba menciptakan dunia mini yang berputar dengan menggunakan 3 hukum tingkat lanjut sebagai intinya dan hukum air, bumi, angin, dan api sebagai fondasinya. Saat dunia mini ini terbentuk, elemen sihir dalam radius 5 juta yard dari Dewa Abisal Primordial secara alami membentuk dunia kegelapan yang menghancurkan segala bentuk energi asing. Saat proyeksi hukum Dewa Neraka Primordial terbentuk, raksasa berkepala 10 dan para pelahap Void mulai kehilangan HP dengan cepat. Selain itu, pergerakan para Void Eater melambat hingga merangkak, dan atribut dasar mereka turun lebih dari 90%. Raksasa berkepala 10, yang masih bisa bergerak normal, berbalik dan melarikan diri segera setelah ini terjadi. Adapun para Void Eater, mereka mati sebelum bisa lolos dari proyeksi hukum Dewa Neraka Primordial.
Meski proyeksi hukumku masih belum sempurna, setidaknya sudah mencapai tahap ini, kata Dewa Neraka Primordial dengan nada puas sambil melihat ke arah mayat para pelahap Void. Ketika Dewa Neraka Purba selesai berbicara, kesadaran Si Feng menarik diri dari tubuh pihak lain dan mundur ke kejauhan. Beberapa menit kemudian, Si Feng mendapati dirinya kembali berada di lantai 2 menara yang sepi. Dewa Abisal Primordial benar-benar kuat. Proyeksi hukum itu jelas melebihi standar rata-rata Dewa Purba. Ketika Si Feng mengingat bagaimana Dewa Neraka Purba memanfaatkan 3 hukum tingkat lanjut dan 4 hukum dasarnya, dia takjub. Menggabungkan hukum dunia saja sudah merupakan tantangan bagi sebagian besar pemain tier 6, apalagi menggabungkannya untuk membentuk sebuah dunia. Namun, Dewa Neraka Purba yang melakukannya. Meskipun Dewa Abisal Primordial harus melakukan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai hasil ini, dia tetap berhasil. Rotasi miniatur dunia hukum itu seperti rotasi galaksi. Itu terjadi secara alami dan tidak memerlukan kontrol aktif dari Dewa Neraka Purba. Oleh karena itu, proyeksi hukum Dewa Neraka Primordial dapat mencapai skala dan stabilitas yang lebih baik daripada proyeksi hukum manapun yang memerlukan pengendalian aktif. Sistem, Anda diharuskan untuk segera membuat ulang dunia abisal. Anda memiliki 3 upaya. Performa Anda akan dinilai berdasarkan hasil terbaik Anda. Anda punya 10 detik untuk bersiap. Ketika Si Feng mendengar pemberitahuan sistem, dia langsung tersadar dari linglungnya. Aku bahkan tidak punya waktu untuk berpikir. Pemberitahuan itu membuat Si Feng terdiam. Namun, dia tidak berani membuang waktu. Segera, dia mengonsumsi kristal Dewa Abadi dan mulai mencoba menciptakan dunia neraka di dalam tubuhnya. Proyeksi hukum Dewa Neraka Primordial benar-benar berbeda dari proyeksi hukum pada umumnya. Formasi rata-rata proyeksi hukum memerlukan manipulasi aktif elemen sihir. Namun, alih-alih melakukan itu, Dewa Neraka Purba menciptakan dunia mini di dalam tubuhnya. Meskipun proses pembuatan dunia miniatur ini sangat rumit, karena Si Feng dapat berbagi indera Dewa Neraka Purba, dia dapat melihat setiap langkah proses dengan sangat jelas. Meskipun Si Feng belum sepenuhnya menguasai 4 hukum dasar yang digunakan oleh Dewa Neraka Primordial, dia masih bisa menirunya karena hukum dasar jauh lebih mudah dipelajari daripada hukum tingkat lanjut. Pada upaya pertamanya, Si Feng dengan mudah menggabungkan ketiga hukum tingkat lanjut. Namun, karena dia gagal menggabungkan keempat hukum dasar dengan baik, dia bahkan tidak berhasil menciptakan dunia mini. Hasilnya, dia menyelesaikan percobaan pertamanya dengan tingkat penyelesaian warisan yang hanya sebesar 16%. Pada upaya keduanya, Si Feng sangat berhati-hati saat menggabungkan keempat hukum dasar. Sebagai imbalan atas kesabarannya, sebuah dunia mini terbentuk di dalam tubuhnya. Hanya saja, karena masalah pada cara dia memanipulasi keempat hukum dasar, dunia miniatur itu runtuh 2 detik setelah terbentuk, dan percobaan keduanya berakhir dengan tingkat penyelesaian warisan sebesar 49%. Pada upaya ketiganya, Si Feng menghabiskan 10 detik untuk membiasakan diri dengan 4 operasi hukum dasar sebelum dia mulai membangun dunia mini di dalam tubuhnya. Pada akhirnya, dia berhasil menciptakan dunia mini dan mempertahankannya selama 10 detik sebelum runtuh karena konsentrasinya habis. Upaya ketiganya diakhiri dengan tingkat penyelesaian warisan sebesar 73%. Bab 828 Evaluasi. Wadah orang dahulu, area tengah. Yang mulia, Anda mendapat nilai B untuk evaluasi Anda. Phoenix Flame berkata dengan penuh semangat ketika dia melihat Elise diusir dari prasasti konsentrasi surgawi. Kamu juga keluar sedikit lebih lambat dari Garuda. Ini menjadikanmu yang terbaik kedua dari semua orang di sini. Peringkat B. Elise menghela nafas lega ketika dia melihat hasilnya ditampilkan pada prasasti konsentrasi surgawi. Syukurlah saya menyimpan kartu truf. Jika tidak, saya akan menyelesaikan tantangan ini dengan evaluasi peringkat C. Sementara itu, Garuda mau tidak mau mengamati Elise saat melihat hasilnya. Dia tidak mengira Elise juga bisa mendapatkan evaluasi peringkat B. Itu hanya nilai B. Jika kita tidak berusaha mengkompensasi kelemahan kita, kita bisa dengan mudah mendapat nilai B, cibir Desert River ketika dia mendengar Phoenix Flame merayakan hasil Elise. Flaming Lotus mengangguk setuju. Dia juga merasa tidak puas dengan situasi ini. Jangan merasa tidak puas, kata Ink Crystal dengan tenang sambil melirik kedua anggota partainya. Mereka tidak seperti kamu. Dengan warisan yang dimiliki ras suci dan umat manusia saat ini, bakat mereka sudah berada pada level monster. Mereka kemungkinan besar bisa mencapai standar lantai 6 dalam waktu dekat, jadi wajar jika mereka mendapatkan evaluasi peringkat B. Pemimpin, menurutmu item itu akan muncul? Desert River bertanya, mengalihkan perhatiannya dari Phoenix Flame dan Elise. Entah itu Garuda atau Elise, mereka memang individu-individu berbakat. Namun, dibandingkan dengan anggota Partai Kristal Tinta, mereka hanyalah semut. Tujuan mereka mengikuti kejuaraan kontinental tidak pernah sama sejak awal. Itu akan muncul, kata Ink Crystal setelah berpikir beberapa saat. Ini adalah kejuaraan kontinental pertama setelah pembaruan sistem besar-besaran. Saya juga mendapat nilai A. Jadi, setidaknya ada 50% kemungkinan item tersebut akan muncul sebagai hadiah untuk saya, sementara kalian berdua memiliki peluang 10% untuk mendapatkannya. Hanya 10%. Desert River dan Flaming Lotus mulai merasa menyesal ketika mendengar perkataan Ink Crystal. Bahkan jika kamu mendapat skor evaluasi peringkat B, kemungkinan item itu muncul tidak akan mencapai 20%, kata Ink Crystal menghibur. Lagi pula, item itu adalah kunci untuk melampaui tier 6. Apa menurutmu item itu bisa diperoleh dengan mudah?
Sepertinya kita harus mencoba keberuntungan kita lagi lain kali. Setelah memikirkannya, Desert River dan Flaming Lotus setuju dengan Ink Crystal. Awalnya, mereka hanya mengikuti kejuaraan kontinental untuk mencoba peruntungan. Bagaimanapun, mereka hanyalah Dewa Fana setengah langkah. Dari semua orang di partinya, hanya Ink Crystal yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan item tersebut. Saat Ink Crystal dan Desert River berbincang, sesosok tubuh tiba-tiba terlempar keluar dari prasasti hukum surgawi. Yang mulia, api hitam padam. Phoenix Flame tersenyum ketika dia melihat siapa yang diusir dari prasasti hukum surgawi. Saya pikir dia bisa bertahan lebih lama di dalam, tapi dia bahkan tidak bertahan selama 30 menit. Sepertinya dia juga hanya mendapat nilai evaluasi peringkat C. Phoenix Flame sangat tidak puas dengan fakta bahwa Si Feng telah memimpin Partai Pelangi Hijau untuk mengamankan tempat kedua di kejuaraan kontinental. Terutama setelah dia melihat bagaimana kinerja Partai Pelangi Hijau ketika menantang 3 warisan besar. Gentle Snow, Fervent Samsara, Heavy Abyss, dan Verdant Rainbow semuanya mendapatkan evaluasi peringkat C dalam tantangan mereka. Satu-satunya orang yang gagal adalah Deathwind. Ini adalah situasi yang benar-benar membingungkan dan membuat frustrasi. Untungnya, Phoenix Flame tidak perlu mengalami frustrasi yang lebih besar lagi karena Si Feng menyelesaikan tantangannya hanya beberapa menit setelah Gentle Snow dan yang lainnya. Dia bahkan tidak bertahan selama 30 menit. Extreme Feather memandang Si Feng dengan jijik ketika dia melihat betapa cepatnya dia menyelesaikan tantangannya. Partai Pelangi Hijau menempati posisi kedua di kejuaraan kontinental. Meskipun anggota partai tidak dapat menggunakan artefak surgawi apapun, mereka tidak dibatasi dalam jumlah artefak surgawi terfragmentasi yang dapat mereka gunakan. Oleh karena itu, mereka memiliki keunggulan yang signifikan dalam atribut dasar dibandingkan anggota partai peringkat ketiga dan keempat. Karena Si Feng dan anggota partainya hanya bertahan selama dia, itu berarti bakat mereka lebih rendah daripada miliknya. Benar saja, menilai evaluasi peringkat B adalah hal yang sulit bagi mereka yang belum mencapai standar Dewa Fana setengah langkah. Ketika Garuda melihat kulit Si Feng yang pucat dan betapa cepat pihak lain menyelesaikan tantangannya, dia tidak terlalu terkejut. Selanjutnya, dia menoleh untuk melihat Star Maiden yang sedang beristirahat dan berpikir, sepertinya Elise akan menjadi satu-satunya lawanku di musim depan. Di saat yang sama, Elise juga melirik Garuda, yang juga menganggapnya sebagai lawan terhebatnya di kejuaraan kontinental berikutnya. Tidak seperti Verdant Rainbow, keduanya tahu betapa pentingnya untuk bekerja dengan baik dalam tantangan warisan di area pusat setelah pembaruan sistem besar-besaran. Bahkan jika skor mereka hanya satu peringkat lebih tinggi, imbalan yang akan mereka terima nanti akan sangat berbeda, dan perbedaan imbalan seperti itu akan menciptakan kesenjangan yang tak terbayangkan di antara mereka di masa depan. Sial! Pemimpin persekutuan hanya tinggal 1 menit lagi untuk mencapai angka 30 menit. Gentle Snow merasa frustrasi ketika dia melihat jam sistem. Berdasarkan hasil tantangan semua orang, waktu 30 menit dapat dianggap sebagai sebuah pencapaian. Mereka yang bertahan selama 30 menit dalam tantangannya dijamin mendapat evaluasi peringkat B, sedangkan mereka yang gagal bertahan selama 30 menit akan mendapat skor evaluasi peringkat C atau gagal. Satu-satunya pengecualian terhadap aturan ini sejauh ini adalah Ink Crystal. Sementara itu, Si Feng menghabiskan 29 menit untuk tantangannya. Dia hanya tinggal 1 menit lagi untuk mencapai ambang batas peringkat B. 29 menit? Si Feng sedikit terkejut ketika dia mendengar semua diskusi. Apa aku di dalam selama itu? Sejauh yang dia ingat, dia hanya menghabiskan 30 detik bertarung di lantai pertama dan beberapa menit merasuki Dewa Neraka Primordial dan mempelajari cara menciptakan dunia neraka. Meskipun dia juga menghabiskan beberapa waktu memasuki menara, dia tidak akan mendapatkan waktu mendekati 29 menit bahkan jika dia menambahkan semuanya. Hanya C. Kristal tinta memandang Si Feng. Sayang sekali. Awalnya, Ink Crystal mengira Si Feng bisa mendapatkan evaluasi peringkat B. Namun, sepertinya dia melebih-lebihkannya. Saat semua orang menunggu sistem mengumumkan hadiah untuk tantangan warisan, prasasti hukum surgawi tiba-tiba bersinar dengan sinar keemasan yang menerangi area tengah. Ketika pancaran cahaya keemasan memudar, sederet informasi perlahan-lahan muncul di prasasti hukum surgawi. Setelah melihat informasi ini, semua orang terkesiap. Ini. Bagaimana ini mungkin? Apakah aku berhalusinasi? Ketika Desert River melihat informasi terbaru tentang prasasti hukum surgawi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok matanya dan memeriksanya lagi. Namun, tidak peduli berapa kali dia mengulangi tindakan ini, hasilnya tetap sama. Api hitam, ras manusia, usia 31, evaluasi S. Bab 829 Tanah Promosi. Peringkat S. Bukankah dia menghabiskan waktu kurang dari 30 menit di dalam? Phoenix Flame, Extreme Feather, dan semua orang tidak dapat mempercayai mata mereka ketika melihat hasil Si Feng. Apalagi bagi Garuda dan Elise. Mungkinkah ada kesalahan? Ketika Garuda melihat kulit pucat Si Feng, dia tidak bisa membayangkan bagaimana Si Feng bisa menerima evaluasi peringkat S. Bahkan ahli lantai 6 yang bonafit seperti Ink Crystal hanya mendapat evaluasi peringkat A. Selain kesalahan pada prasasti, Garuda tidak bisa memikirkan alasan lain untuk peringkat S Si Feng. Pemimpin, apakah benar ada yang salah dengan prasasti hukum surgawi? Flaming Lotus bertanya sambil menoleh untuk melihat Ink Crystal. Prasasti itu tidak mungkin salah. Kristal tinta menggelengkan kepalanya.
Kemudian, dia menoleh ke arah Si Feng, tersenyum sambil berkata, meskipun tantangan prasasti itu terutama menguji standar pertarungan, bakat pemain juga sangat dipertimbangkan dalam evaluasi. Evaluasi peringkat S-nya menunjukkan bahwa dia memiliki bakat luar biasa dalam hukum dunia. Kalau begitu, haruskah kita merekrutnya? Flaming Lotus bertanya dengan nada pelan. Dengan bakatnya dan evaluasi peringkat S, kemungkinan besar dia bisa mencapai langkah itu. Jika dia berhasil, dia bisa sangat membantu kami di masa depan. Capai langkah itu? Ink Crystal tertawa ketika dia melihat Flaming Lotus. Hanya bakatnya dalam mempelajari hukum dunia yang menonjol. Mencapai langkah tersebut lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Belum lagi, Black Flame tidak memiliki kekuatan penting yang mendukungnya. Bahkan dengan dukungan kami, peluangnya untuk mencapai langkah tersebut akan kurang dari 10%. Saya lebih memilih merekrut Garuda daripada Black Flame. Setidaknya Garuda memiliki banyak kekuatan kerajaan yang mendukungnya. Flaming Lotus terdiam mendengar kata-kata Ink Crystal. Memang benar, untuk mencapai langkah tersebut dibutuhkan lebih dari sekedar bakat. Pemain juga membutuhkan dukungan yang cukup. Sementara itu, Garuda, yang mendapat dukungan lebih dari satu kekuasaan kerajaan, akan memiliki peluang jauh lebih besar untuk mencapai langkah itu dibandingkan Si Feng, yang tidak mendapat dukungan satupun kekuasaan kerajaan. Pemimpin Persekutuan Api Hitam, kamu benar-benar penuh kejutan, seru pelangi hijau sambil berjalan ke arah Si Feng. Evaluasi peringkat S. Bahkan Ink Crystal hanya mencetak evaluasi peringkat A. Begitu berita ini menyebar, berbagai kekuatan puncak kemungkinan akan mencoba mendapatkan bantuan Anda untuk kejuaraan kontinental berikutnya dengan cara apapun. Fakta bahwa Si Feng membantunya mendapatkan tempat kedua di kejuaraan kontinental sudah melebihi ekspektasinya. Benar-benar layak baginya untuk melakukan upaya untuk mendapatkan semua bahan berharga itu untuk Si Feng. Dia bahkan telah mendapatkan 2 tiket masuk untuk kejuaraan kontinental berikutnya. Sekarang Si Feng telah mencetak evaluasi peringkat S dalam tantangan prasasti hukum surgawi, sudah jelas bahwa hadiah yang akan diterimanya nanti akan jauh lebih baik daripada hadiah Garuda dan Elise, yang hanya mencetak evaluasi peringkat B. Ini berarti Si Feng kemungkinan akan melampaui kekuatan Garuda dan Elise pada saat kejuaraan kontinental berikutnya tiba. Untuk berbagai kekuatan puncak manusia yang ingin mendapatkan Crucible of the Ancients Legacy, selain dari Demoness Gate, semua orang tidak akan melepaskan kesempatan untuk bermitra dengan Si Feng. Saya hanya beruntung, kata Si Feng sambil tertawa. Dia sangat menyadari keadaannya. Dia mencapai tingkat penyelesaian warisan sebesar 73% pada upaya terakhirnya hanya karena dia telah melakukan setiap langkah dengan sempurna. Jika dicoba lagi, dia ragu bisa mencapai tingkat penyelesaian warisan sebesar 60%, apalagi 73%. Kamu terlalu rendah hati, kata Verdant Rainbow sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia memasang ekspresi serius dan melanjutkan, pemimpin Persekutuan Api Hitam, maukah Anda memperdalam hubungan dagang Anda dengan aliansi 7 tokoh setelah ini? Ketika Si Feng mendengar saran Verdant Rainbow, dia mengerti bahwa dia telah mengarahkan pandangannya pada kejuaraan kontinental berikutnya. Karena itu, dia dengan sigap menjawab, tentu saja. Aliansi 7 tokoh adalah kekuatan puncak transendental di antara umat manusia. Sumber daya dan koneksinya jauh melebihi jangkauan Zero Wing. Jika Zero Wing dapat memperdalam hubungan perdagangannya dengan Seven Luminarious Alliance, kecepatan perkembangannya akan meroket. Saat semua orang mencerna hasil Si Feng, pemberitahuan sistem tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Sistem, selamat kepada semua yang lulus uji coba warisan. Setiap pemain sekarang akan diberikan hadiah berdasarkan evaluasi mereka. Anda dapat memilih salah satu hadiah yang ditawarkan berdasarkan preferensi Anda. Saat notifikasi sistem berakhir, ketiga prasasti tersebut melepaskan seberkas cahaya ke arah pemain di depan mereka. Sistem, selamat. Anda telah menerima evaluasi peringkat S dari prasasti hukum surgawi. Anda dapat memilih salah satu dari 2 hadiah. Sistem, untuk opsi pertama, Anda akan menerima 1 panduan warisan proyeksi hukum peringkat Dewa Primordial yang lengkap, berkah Dewa Neraka Primordial, dan gulungan tanah promosi tingkat 7 legendaris. Sistem, untuk opsi kedua, Anda akan menerima 1 gulungan tanah promosi tingkat 7 inferior divine. Tanah promosi tingkat 7? Tangan Si Feng sedikit gemetar ketika dia melihat 2 pilihan hadiah. Meskipun dia telah lama mengetahui bahwa Crucible of the Ancients memiliki metode untuk melampaui tingkat 6, dia tidak berpikir bahwa mendapatkan evaluasi peringkat S dalam tantangan 3 warisan besar akan memungkinkannya memasuki tanah promosi tingkat 7 secara langsung. Namun, setelah pulih dari keterkejutannya, dia ragu-ragu mengenai pilihan mana yang harus dipilih. Meskipun opsi hadiah pertama hanya menawarkan gulungan tanah promosi tingkat 7 legendaris, opsi ini juga menawarkan panduan warisan proyeksi hukum peringkat Dewa Primordial. Jika dia menerima panduan warisan ini, dia hampir pasti bisa memajukan proyeksi hukumnya ke standar Dewa Purba. Dalam hal ini, dia bisa menekan sebagian besar pemain tier 6 yang dia hadapi di masa depan terkait proyeksi hukum. Berkah Dewa Primordial Abyssal juga luar biasa. Di dalam wilayah Dewa, bahkan berkah peringkat Dewa dapat menaikkan rata-rata peringkat kehidupan NPC ke standar pahlawan. Berkah dengan peringkat Dewa Primordial benar-benar dapat meningkatkan peringkat kehidupan seorang pemain ke tingkat yang benar-benar baru. Jika dia bisa memiliki proyeksi hukum peringkat Dewa Primordial dan berkah Dewa Neraka Primordial, dia akan lebih mudah menantang promosi tingkat 7 miliknya. Namun, gulungan tanah promosi tingkat 7 surgawi inferior juga sangat menarik.
Menurut perkenalan kedua gulungan tersebut, versi legendaris hanya memberinya satu kesempatan untuk memasuki tanah promosi tingkat 7, sedangkan versi Dewa Inferior memberinya dua peluang. Dengan gulungan tanah promosi tingkat 7 surgawi inferior, bahkan jika ia gagal dalam upaya pertamanya, ia dapat memperoleh kesempatan kedua dalam promosi tingkat 7. Ini pasti akan meningkatkan peluangnya untuk melampaui tingkat 6. Lagi pula, baik dia maupun orang lain tidak mengetahui apapun tentang tanah promosi tingkat 7 saat ini. Jika dia dapat merasakan lahan promosi tingkat 7 sebelum upaya seriusnya, dia dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk promosi tingkat 7. Bab 830 pemain dari luar alam abadi. Yang mana yang harus saya pilih? Si Feng ragu-ragu saat dia mempertimbangkan dua opsi hadiah. Opsi hadiah pertama akan memberinya peningkatan kekuatan yang signifikan, sehingga meningkatkan peluangnya untuk maju ke tingkat 7. Opsi hadiah kedua memberinya upaya tambahan untuk menantang promosi tingkat 7 miliknya. Jika dia gagal dalam percobaan pertamanya, dia tidak perlu menunggu hingga kejuaraan kontinental berikutnya dan masuk ke 4 besar lagi untuk mencoba kembali promosi tingkat 7. Namun, sebelum Si Feng dapat mempertimbangkan pilihannya dengan benar, pemberitahuan sistem lain terdengar di telinganya. Sistem, Anda punya 10 detik lagi untuk mengambil keputusan. Jika Anda gagal mengambil keputusan, Anda akan diteleportasi keluar dari Crucible of the Ancients tanpa imbalan apapun. Sistem, 9 detik tersisa. Sistem, tersisa 8 detik. Bahkan tidak ada kesempatan untuk berpikir, ya? Ketika Si Feng melihat hitungan mundur, dia melihat orang lain di sekitarnya dan melihat tubuh mereka memudar. Terbukti, mereka sudah menentukan pahala terbaik untuk diri mereka sendiri. Sistem, 6 detik tersisa. Saya memilih opsi kedua. Setelah memikirkannya, Si Feng mengertakkan gigi dan memilih opsi hadiah kedua. Panduan warisan proyeksi hukum tingkat Dewa Primordial dan berkah Dewa Neraka Primordial yang lengkap mungkin menggoda, tetapi dia tahu bahwa naik ke tingkat 7 tidaklah mudah. Dalam kehidupan sebelumnya, 3 absolut bisa masuk 4 besar kejuaraan kontinental beberapa kali jika mereka terus berpartisipasi bersama. Namun, mereka berhenti berpartisipasi sepenuhnya setelah masuk 4 besar 1 kali. Mereka juga tidak pernah maju ke tingkat 7. Si Feng dapat memikirkan 2 alasan untuk situasi ini. Alasan pertama adalah 3 absolut tahu bahwa tidak ada harapan untuk maju ke tingkat 7. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk berhenti mencoba sama sekali. Alasan kedua adalah setiap pemain hanya bisa mendapatkan 1 kesempatan untuk maju ke tier 7 melalui Crucible of the Ancients. Setelah itu, pemain tidak akan menerima peluang lagi, tidak peduli berapa kali mereka memasuki area pusat Crucible. Terlepas dari situasinya, yang terbaik adalah jika Si Feng memilih opsi hadiah kedua. Setelah Si Feng membuat keputusan, sebuah gulungan compang-camping muncul di ruang tasnya. Tanda dewa yang tak terhitung jumlahnya tercetak pada gulungan itu, dan gulungan itu sendiri memancarkan kekuatan surgawi yang menyaingi artefak surgawi. Namun, sebelum Si Feng dapat memeriksa gulungan itu, kesadarannya kabur sesaat, dan sekelilingnya berubah sepenuhnya ketika dia pulih. Apakah saya kembali? Ketika Si Feng melihat pintu masuk Zero Wing Residence di kota Shadowring, dia merasa seperti baru saja terbangun dari mimpi. Saat ini, ada banyak pemain yang datang dan pergi dari Residence. Lalu lintas pejalan kaki meningkat lebih dari 2 kali lipat. Banyak pemain Holy Race juga berjalan-jalan di kota, semuanya berada di level 185 atau lebih. Beberapa pemain ini bahkan sudah mencapai level 190. Para pemain yang berjalan di dekatnya terkejut ketika kelompok Si Feng tiba-tiba muncul entah dari mana. Bagaimana orang-orang ini berteleportasi ke sini? Pendekar pedang itu terlihat seperti pemimpin persekutuan Zero Wing. Dia benar-benar api hitam. Api hitam telah kembali. Jadi bagaimana jika dia kembali? Situasi saat ini tidak lagi sama dengan sebelumnya. Nasib kota Shadowring tidak akan berubah dengan kembalinya dia. Ketika para pemain manusia dan ras suci memandang Si Feng, beberapa terkejut sementara yang lain mengejek. Tidak ada yang mencoba menyembunyikan diskusi mereka dari Si Feng. Apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Tingkah laku para pengamat membingungkan Snow lembut. Suasana kota Shadowring saat ini terasa sangat berbeda dari sebelumnya. Sebelum berangkat ke Crucible of the Ancients, suasana kota Shadowring terasa santai dan nyaman. Tapi sekarang, suasana menyedihkan menyelimuti semua orang di kota. Hal ini berlaku untuk pemain manusia dan ras suci. Sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi dalam 2 hari terakhir, kata Ver dan Rainbow, juga memperhatikan suasana aneh kota Shadowring. Segera, dia menoleh ke Si Feng dan melanjutkan, pemimpin persekutuan api hitam, saya akan kembali sekarang dan menyusun perjanjian kemitraan baru untuk Zero Wing. Setelah kontrak baru berlaku, Zero Wing dapat menikmati diskon 20% untuk semua sumber daya yang dibeli dari Seven Luminarias Alliance. 20%? Bukankah itu perlakuan sekutu? Angin kematian tercengang. Pelangi, apa yang kamu dapatkan dari dalam? Aliansi 7 tokoh adalah salah satu kekuatan tertinggi tertua di wilayah dewa besar umat manusia. Fondasinya begitu kuat sehingga tidak ada kekuatan puncak lainnya yang berani meremehkannya. Karena alasan ini, hanya sedikit kekuatan di wilayah dewa besar umat manusia yang dapat bersekutu dengan aliansi 7 tokoh. Namun, jika suatu kekuatan menjadi sekutu dengan aliansi 7 tokoh, ia dapat menikmati diskon 20% untuk semua sumber daya yang dibelinya dari aliansi 7 tokoh. Hal ini akan membuat harga akhir sedikit di atas biayanya. Kekuatan manusia yang tak terhitung jumlahnya mencari perlakuan ini, dan bahkan gerbang iblis pun tidak terkecuali.
Di wilayah Dewa Besar saat ini, hanya 3 kekuatan yang bersekutu dengan aliansi 7 tokoh, dan mereka adalah kekuatan puncak atau eksistensi yang menyaingi kekuatan puncak. Namun, Zero Wing yang ditawari status sekutu bukanlah hal yang paling mengejutkan Deathwind. Yang benar-benar mengejutkannya adalah Verdant Rainbow yang mengajukan tawaran tersebut. Meskipun Verdant Rainbow adalah salah satu orang terpilih tak tertandingi yang diasuh oleh Seven Luminaries Alliance, dia tidak memiliki kualifikasi untuk memberikan status sekutu Zero Wing. Meski demikian, Verdant Rainbow bukanlah orang yang memberikan janji kosong. Karena dia berani mengajukan tawaran seperti itu kepada Zero Wing, itu berarti dia yakin dia bisa meyakinkan Tetua Agung Aliansi 7 tokoh untuk setuju dengannya. Hal ini membuat Deathwind bertanya-tanya apa yang diperoleh Verdant Rainbow di Crucible of the Ancients sehingga menjamin janji yang begitu berani. Namun, Verdant Rainbow tidak menjawab pertanyaan Deathwind. Dia hanya menatap Si Feng, menunggu jawabannya. Oke. Zero Wing berharap dapat memperdalam hubungannya dengan Seven Luminaries Alliance, kata Si Feng sambil tertawa. Dia juga menyimpulkan bahwa Verdant Rainbow pasti memperoleh panen yang luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan pernah membuat janji seperti itu. Kalau begitu, kami akan pergi, kata Verdant Rainbow sebelum menyeret Deathwind pergi, sama sekali mengabaikan tatapan kesal yang diberikan pihak lain padanya. Setelah Verdant Rainbow dan Deathwind tidak terlihat lagi, Si Feng beralih ke Gentle Snow dan yang lainnya. Hadiah apa yang kamu dapat? Si Feng bertanya pelan. Meskipun Gentle Snow, Fervent Samsara, dan Heavy Abyss hanya mencetak evaluasi peringkat C, mereka seharusnya juga menerima hadiah luar biasa berdasarkan perilaku Verdant Rainbow. Rezeki nomplok yang sangat besar. Seru Snow lembut melalui obrolan tim. Kami bertiga menerima Land Scroll promosi Epic Tier 7. Selama kita mengumpulkan materi yang terdaftar dan mencapai level 200, kita dapat menuju ke tempat promosi dan menantang promosi tingkat 7 kita. Kamu juga punya satu? Si Feng tidak bisa tidak terkejut dengan wahyu ini. Dia juga mengerti mengapa Verdant Rainbow begitu yakin dia bisa meyakinkan Tetua Agung Aliansi 7 tokoh. Kesempatan untuk maju ke tingkat 7. Kemungkinan ini adalah pertama kalinya peluang seperti itu muncul di wilayah Dewa Besar umat manusia. Setiap pemain yang berhasil maju ke tingkat 7 akan membawa manfaat yang tak terbayangkan pada kekuatan yang berafiliasi dengan mereka. Sebelum Si Feng dapat bertanya kepada Gentle Snow untuk rincian lebih lanjut tentang gulungan tanah promosi tingkat 7 Epic, dia tiba-tiba menerima telepon dari jiwa tersembunyi. Melihat ini, dia memutuskan untuk meninggalkan pertanyaan itu untuk nanti. Pemimpin persekutuan. Saya akhirnya menghubungi Anda. Ketika jiwa tersembunyi melihat panggilan itu tersambung, dia segera berkata, sesuatu yang besar terjadi di alam abadi. Sesuatu yang besar. Apa itu? Si Feng bertanya. Pemain dari luar alam abadi telah muncul. Sambil menarik napas dalam-dalam, Hidden Soul berkata, sehari yang lalu, jalur ruang waktu yang stabil muncul di wilayah selatan, dan sekelompok pemain level 220 plus, tier 6 muncul dari sana. Berdasarkan penyelidikan kami, para pemain itu berasal dari luar alam abadi.